Kamu udah punya pacar kan? Kamu udah makan kan? Kamu udah pernah pergi ke sana kan? Kamu single kan? Kan mulu. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya dalam bahasa Inggris ada loh versinya untuk bilang kan. Dan buat teman-teman yang penasaran untuk bilang kan dalam versi Inggris, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Eits, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Mr. Bob YouTube channel untuk melihat video-video yang lebih menarik lainnya. Hi everyone, how's life? Great, excellent, yay. Okay, for today's occasion, I would like to discuss about grammar for speaking, especially how to say can in English versions. So, without any further ado, please watch this video till the end. Let's go! Nah, teman-teman, untuk berbicara mengenai kan dalam versi bahasa Inggris, sebenarnya ada dua opsi ya. Yang pertama adalah opsi grammar, yang kedua adalah opsi speaking. Terus mana yang benar? Dua-duanya benar ya teman-teman. Cuman perbedaannya adalah di cara pelafalannya saja. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari option yang grammar ya teman-teman. Untuk option yang grammar ini biasa dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai question text. Apa itu question text? Question text adalah pernyataan yang biasanya terdapat di akhir kalimat. Dan seperti apa cara membuatnya? Mari kita bahas bersama-sama. Cara bilang kan menggunakan materi question text, pertama-tama teman-teman harus mentranslate dulu pernyataan yang teman-teman ingin tekankan. For example, di sini kita sudah ada beberapa penjelasan sama contoh ya secara grammar. Tapi sebelum kita pembuatan contoh, teman-teman, ada beberapa hal yang memang pada dasarnya teman-teman harus ingat-ingat. Jadi dalam bahasa Inggris kita ada istilah namanya auxiliary. Dan auxiliary ini contohnya ada banyak ya. Yang pertama adalah do, does, did, has, have, had, to be, kemudian modal. Do, does, did. Kalau do, does berarti untuk yang verb 1 ya. Verb 1, kemudian did untuk verb 2. Has, have, had ya untuk yang sudah telah. Kemudian to be banyak ya contohnya kayak is, am, are, was, were, been, be. Kemudian ada modal ya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya seperti halnya will, would, can, could, should, must, may, might, atau shall juga boleh ya. Oke, jadi hal yang perlu teman-teman ingat ketika pembuatan question text adalah auxiliary-nya apa. Oke, coba kita lihat ke contoh yang pertama. Di sini kita sudah membuat suatu pernyataan ya teman-teman. Pernyataan tersebut adalah you are beautiful. Oke, terus apa yang harus kita lakukan untuk membuat question text atau kan-nya itu ya? Nah, you are beautiful. Nah, dari kalimat ini teman-teman, apakah teman-teman menemukan auxiliary? Jelas, kita punya are di situ. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalimat ini mengandung auxiliary are. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita copy paste ya teman-teman, are-nya di belakang. Kemudian kita lihat, apakah kalimat ini negatif atau positif? Kalau kita perhatikan, di sini adalah kalimat positif. Of course, question text-nya di sini harus dalam bentuk negatif. Jadi, kalau di sini positif, teman-teman, maka question text-nya adalah negatif. Tetapi kalau misalkan kalimat tersebut jenis dari kalimat negatif, maka auxiliary-nya dalam bentuk positif. Dengan arti tidak perlu tambah not. Nah, karena ini kalimat positif, berarti auxiliary-nya harus dalam bentuk negatif sebelah sini ya. Kemudian kita fokus ke subjek. Subjeknya ini harus dalam bentuk subjek pronoun ya, kayak are, you, they, we, he, she. Nah, kebetulan ini sudah dalam bentuk subjek pronoun, maka tinggal copy aja ya. Di sini ada are. Nah, ini kebetulan positif ya teman-teman. Terus gimana kalau kita menemukan kalimat atau pernyataan itu ditulis dalam versi negatifnya? Misalkan ini aja kita buat yang negatif. Oke, seperti step yang kita sudah lakukan sebelumnya. Karena ini negatif, maka are-nya ini ditulis dalam bentuk positif. Nggak perlu kasih are ya, nggak perlu kasih not ya teman-teman. Kemudian tinggal aja copy paste you. Nah, kalau kita artikan yang pertama, kamu cantik. Kan, aren't you?
Kan? You aren't beautiful. Are you? Kamu nggak cantik. Kan? Kan? Gitu. Jadi hal yang harus kita ingat adalah auxiliary-nya dalam kalimat itu apa, kemudian kita bisa copy paste ke belakang. Habis itu lihat kalimat ini positif atau negatif. Nanti kita sesuaikan. Terus gimana bro kalau misalkan suatu kalimat itu kita tidak bisa menemukan auxiliary sama sekali? Contohnya kita punya you understand. Kalau kita perhatikan teman-teman, di sini sama sekali nggak ada auxiliary. Nggak ada auxiliary di sini, nggak ada sama sekali. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus ke verbnya. Kalau kita perhatikan di sini verbnya adalah verb 1 ya teman-teman. Seperti yang Bro Wahyu sudah jelaskan, kalau verbnya verb 1, maka kita penggunaannya antara do sama does auxiliary-nya. Terus apa dong? Apa yang harus kita pilih? Do atau does? Kita lihat di sini, ada kata you sebagai subjek. Kalau subjeknya you, otomatis kita pilih yang do. Karena Ayu Dewi, kita pakai do. He, she, it, kita pakai does. Karena subjeknya you, kita pakai do. Do. Kemudian ini adalah kalimat positif seperti biasa, maka di sini diubah ke yang negatif. Kemudian subjek pronoun-nya apa? Kita ada you, kemudian pindah aja ke belakang. You understand, don't you? Kamu paham, kan? Oke. Kemudian gimana teman-teman kalau misalkan kalimat itu kebetulan ditulis dalam versi negatif ya? Kalau sebelumnya you understand, maka oke, kalau kita perhatikan untuk yang versi negatif ini, kita sangat mudah untuk menemukan auxiliary ya, dimana auxiliary yang kita temukan di sini adalah do. Nah, untuk membentuk question text, do-nya di sini copy paste ke belakang. Oke, seperti biasa. Kemudian karena ini versi negatif, maka question text-nya harus dalam bentuk positif. Jadi tidak perlu ditambahi apapun ya. Jadi, you don't understand, do you? Kamu tidak paham, kan? Gitu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman untuk versi kan dalam bahasa Inggris berdasarkan opsi grammar. Nah, ini saya rasa cukup sangat mudah juga ya kalau misalkan kita sudah tahu jenis-jenis dari auxiliary. Kemudian versi atau opsi yang selanjutnya adalah berhubungan dengan speaking, ya, versi atau option speaking. Dan untuk yang option speaking ini teman-teman saya rasa lebih mudah ya digunakan karena kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan kata right. Oke, misalkan di sini juga ada contoh lagi seperti biasa ya. You are beautiful. Nah, kita cukup menggunakan kata right di sini. You are beautiful, right? Oke, saya yakin bahwasanya teman-teman di sini lebih suka versi yang speaking ya, karena kalau untuk kata right ini teman-teman nggak perlu ngafalin auxiliary. Jadi kalau Bro Wahyu boleh saran, kalau ingin menghindari yang namanya kesalahan dalam grammar boleh pakai right. Tetapi kalau misalkan teman-teman lebih menginginkan versi bahasa Inggris yang lebih advance, saya rasa penggunaan auxiliary untuk pembuatan question text ini sangat disarankan. Oke, I guess that's all for the explanation related to the way to say can in English versions. If you would like to sound more fluent like an English native speaker, I suggest you to use the grammar one instead of the speaking methods. Okay, now I would like to check your understanding by giving you a questions. How do we say kamu udah punya pacar kan in English? So for those who are able to answer these questions, don't forget to type it in the comments, or if you would like to have another discussion in the following video, do not even forget to type it in the comment section. Okay, as usual, if you like this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe Mr. Bob's YouTube channel if you don't want to miss all of my YouTube videos to get another lessons about English. See you guys, and the last I say, Mr. Bob, super seru.